Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Pengurus Masjid Baitul Hikmah Imam Bojong, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Malam ini hari Senin tanggal 23 Februari 2026 diberikan tema kepada saya, Ramadan momentum memang keluarga sakinah mawaddah rahmah. Ramadan momentum memang keluarga samara. Samara adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu tema yang diberikan kepada saya. Dan sebenarnya Ramadan adalah momentum membangun keluarga sakinah mawaddah melalui ikatan emosional. Kenapa dikatakan ikatan emosional dan juga ada ikatan spiritualnya? Karena di bulan Ramadan berkumpulnya di dalam satu ruangan meja makan, ada ibu, ada ayah, ada anak dan keluarga. Ada ikatan emosionalnya, ada cinta kasih perasaannya ketika seorang ibu melayani anak dan suaminya dalam berbuka bersama. Begitu juga dan sahur bersama, membaca doa bersama, sholat berjamaah. Kemudian ada tadarusnya, ada sedekahnya, sehingga menciptakan hubungan suami, istri dan anak keluarga itu secara intensif selama bulan Ramadan itu, dan meningkatkan kasih sayang antara ibu, ayah, anak dan anggota keluarga. Makanya bulan Ramadan itu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Pertama, terpupuknya hubungan emosional antara anggota keluarga, bersama-sama mengingatkan berdoa, bersama-sama membangunkan, bersama-sama selalu mengingatkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, dan bersama-sama berjamaah masjid, berzikir, berdoa, dan bersama-sama nantinya membangunkan qiyamul lail di tengah malam, yaitu taqarrub ila Allah. Yang istri membangunkan suami, yang suami membangunkan istri, yang seorang istri, ayah, ibu membangunkan anak. Bagaimana bisa salat di tengah malam, salat tahajud itu, dan selanjutnya makan sahur di suatu ruangan, di suatu tempat. Bisa jadi di tikar bersama, bisa jadi di atas meja makan. Nah, kalau sekarang Anda kuliah di Padang, itu kan, dan tidak lepas hubungan emosional itu dengan orang tuanya di kampung, karena orang tuanya menanyakan, sudah makan nak, sudah sahur nak, ada ke masjid nak, ada tarawih nak, ada mengaji tadarus nak. Nah, begitulah dengan adanya bulan Ramadan dan menjadikan momentum emas untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan memperoleh mental maksudnya keharmonisan di dalam rumah tangga.
walaupun apalagi bulan Ramadan, apapun yang dikerjakan berlipat-lipat ganda kelebihannya, ibadah pahalanya. Sedangkan hari biasanya seorang ibu memasak, seorang istri memasak untuk anggota keluarganya, dengan masakan tadi didoakan agar memberikan nilai gizi halal thayyibah dan bervitamin buat anggota keluarganya. Apalagi di bulan Ramadan, adanya peningkatan komunikasi antara anggota keluarga itu ketika momen sama, buka bersama, ada jamuan, terjadinya keakraban, ya, sehingga anak-anak yang di hari biasa yang kepeduliannya lebih banyak kepada gadget itu gawai hilang dengan adanya bulan Ramadan, karena berbunyi azan berkumandang bersiap-siap sudah untuk berbuka, bersiap ke masjid, atau bagi yang tidak ke masjid salat berjamaah di rumah. Jadi ada terjalin komunikasi dan kasih sayang kepada anggota keluarga ketika berbuka puasa dan mudah kita saling mengingatkan. Nanti adanya belayan, sudah mana yang mau mampu, kemudian diletakkan kepada anaknya, makan sayurnya nah, tambah nasinya nah, kan gitu. Jadi adanya hubungan komunikasi yang sangat harmonis jadi kata antara ibu ayah ibu dengan anggota keluarga dan keluarganya. Makanya yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengannya adanya family time, ya, ibadah bersama seperti yang disebutkan tadi, buru-buru orang tua mengingatkan anak-anak, ayo ke masjid, dikasih pakaian yang terbaik dan terbersih buat anak. Seorang bapak juga begitu, yuk nah, malah sengaja mencari masjid yang jauh, yang berbeda dari biasa masjidnya, dari satu kajian ke kajian, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Itu nuansanya bulan Ramadan dengan mengajak anggota keluarganya. Jadi family time, mereka menjalankan sholat tarawih qiyamul tadarus itu bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu terjadinya ada di dalam keluarga. Saya yakin anak-anak yang kos di Padang tidak seperti saya yang jauh anak saya di luar negeri. Saya yakin orang tuanya menelpon Anda, video call nampak wajah Anda, atau Anda sekali seminggu, sekali sepekan bisa pulang kampung. Berbeda dengan situasi yang saya alami. Tapi kita tetap bersyukur. Anak bekerja jauh, tetap bersyukur. Dekat, tetap bersyukur. Berpisah, tetap bersyukur. Intinya seperti itu, bersyukur. Karena dunia ini tidak ada yang senang menurut kita, enak menurut kita. Di balik senang ada susahnya, di balik susah ada senangnya. Di balik melarang ada ujiannya, di balik ujian ada nikmatnya. Di balik rahmat ada musibahnya, di balik musibah ada rahmatnya. Itulah hidup ini, bagai pergantian siang dan malam yang tak pernah lelah menemani kita di dunia ini. Yang ketiga adalah dengan adanya momentum Ramadan tadi, keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi, adanya terjadi pendidikan karakter dan akhlak. Selama di bulan Ramadan itu ajang menambah wawasan keislaman, menghadiri majelis ilmu, menghadiri pesantren Ramadan bagi anak-anak yang pesantren Ramadan, ditanamkan nilai-nilai Islam, ditanamkan nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai perjuangan, kepekaan, kepedulian sosial, berbagi, kejujuran kepada anak-anak itu, kepada anggota keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan adanya momentum Ramadan membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah di dalam anggota keluarga itu saling memaafkan, saling memahami, sehingga momen Ramadan ini memperkuat untuk komitmen saling menghargai, saling timpa selera. Timpa selera itu kan bahasa kitanya, artinya adanya keharmonisan, tenggang rasa, toleransi
sumping. Sumping artinya cacat, sehingga puasa tadi tidak menilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Makanya dengan adanya keluarga sakinah mawaddah di dalam keluarga di bulan Ramadan itu terpupuk kepedulian, ke pintu maaf, saling memaafkan, saling memahami, sehingga adanya ketenangan di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya manajemen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ada kerjasama antara bapak dengan ibu, antara anak dengan orang tua. Bapak dengan ibu bagaimana? Bapaknya mencari nafkah, memberikan belanjaan untuk rumah tangga, berbuka puasa dan sahur. Ibunya belanja ke pasar dan masak. Anaknya menolong membantu di dapur, menghidangkan, mencuci piring, menolong ibunya memasak di dapur. Adanya ta'awun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahu azim. Terjadinya pertolongan dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa itu. Tidak bertolong dalam perbuatan jahat dan dosa. Jadi dengan adanya Ramadan itu mempersiapkan buka puasa dan sahur, saling tolong-menolong, termasuk dalam ibadah saling mengingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram, sakinah, tentram damai kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih, sayang, cinta, yakni mawaddah. Maha benar Allah dalam segala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sadaqallahu azim. Dihalalkan bagi kamu malam hari untuk bercampur dengan istrimu. Sudah tahu maksudnya? Dan mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ayat yang dibacakan tadi Al-Baqarah 187, dengan adanya bulan Ramadan, adanya cinta kasih yang berlandaskan sakinah mawaddah warahmah tadi, mempererat hubungan emosional antara istri dengan suami, antara suami dengan istri, hubungan fisik juga, yang dimana tentu siang hari yang tidak boleh bercampur antara suami dan istri tadi. Begitulah rahmat di bulan Ramadan itu.
sehingga bertambah kasih dan sayang dan menjadikan ibadah dan bertambahnya keharmonisan di dalam hubungan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sebenarnya kenapa apa yang terasa yang kita rasakan bahwa di bulan Ramadan ini pengen kalian nafsu lebih sakanah sakinah tentang as-sawmu junnah fa iza kana yawm as-sawmi ahadikum fala yabkhus wa la yaskhar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nomor 1904 dan nomor 1151, yang artinya puasa adalah benteng. Benteng itu adalah perisai, tameng, ya. Maka jika salah seorang berkata kotor, maksudnya jika salah seorang berkata kotor dan jangan dia berteriak-teriak karena dia sadar bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan menahan, bulan ampunan, bulan kesabaran, bulan mengumpul kasih sayang. Dengan Ramadan tadi sebagaimana saya bilang tadi, seorang bapak dan ibunya biasanya menghardik-hardik anaknya di hari biasa, yang kurang peduli kepada anaknya lantaran kesibukan mencari duit atau bekerja untuk rumah tangganya. Dengan adanya momentum Ramadan, keluarga sakinah antara ibu, ayah, dan anak tadi menjadi terjalin hubungan yang harmonis. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan semuanya, di dalam Al-Quran Al-Karim masih tentang surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan atau agar kamu menjadi orang bertakwa. Maha benar Allah dalam surah firman. Suatu saat nanti mahasiswa kami ini, anak-anak kami ini akan menemui apa yang saya barusan sampaikan. Kalau sekarang sedang giat fokus dalam menuntut ilmu, kalau suatu saat nanti Anda akan melewati masa-masa berkeluarga, akan lebih nyata Anda temui bahwa momentum Ramadan ini sangat dapat meningkatkan hubungan yang harmonis, kerukunan, kerjasama di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian saja tausiah saya yang pendek ini. Maaf atas segala kekeliruan, kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Yasin Habibillah.